Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Agnia Firdaus dengan NIM 23033366. Saya merupakan mahasiswi semester 6 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Persis Bandung. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu UAS dari mata kuliah metode pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Eis Masruroh MPDI. Nah, dan di video ini saya akan menunjukkan simulasi pembelajaran di kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif yaitu bowling kampus. Jadi nanti kalian akan melihat bagaimana proses belajar mengajarnya berlangsung. Dari mulai materi disampaikan hingga sesi mereview materi yang dikemas dalam bentuk permainan yang seru. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya bowling kampus itu? Bowling kampus adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang terinspirasi dari permainan bowling. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya 2-3 kelompok. Lalu, pengajar atau guru akan memberikan pertanyaan seputar materi yang sudah dijelaskan. Dan pertanyaan tersebut dikemas dalam kertas yang dimasukkan ke dalam botol yang kosong. Lalu botol yang kosong tersebut akan disusun sebagaimana pin bowling. Lalu nanti perwakilan dari kelompok siswa akan melemparkan bola ke arah botol-botol pertanyaan yang sudah berjajar. Nanti botol yang terjatuh yang berisi pertanyaan itulah yang akan didiskusikan jawabannya oleh kelompok tersebut. Nah, bila mana kelompok tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan, maka bisa dilempar ke kelompok selanjutnya. Setelah kelompok pertama berhasil menjawab, maka dilanjut ke kelompok selanjutnya dan terus menerus sampai botol pertanyaan itu habis atau sampai waktu yang telah ditentukan oleh guru. Dan untuk kelompok siswa yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar, itulah kelompok yang memenangkan permainan ini. Dan dari sisi kelebihannya, strategi bowling kampus ini mampu meningkatkan keterlibatan aktif siswa di dalam proses belajar dan juga mampu mengajarkan siswa untuk bekerja sama lebih baik karena di dalam strategi ini siswa harus berdiskusi ketika menjawab sebuah pertanyaan. Dan juga strategi ini membuat suasana kelas lebih menyenangkan karena kan belajar sambil bermain. Tapi di sisi lain, strategi ini juga memiliki kekurangan. Apabila kelas yang kurang dikelola dengan baik, maka akan membuat suasana kelas menjadi chaos dan kurang kondusif. Selain itu, kelompok siswa yang kurang aktif dan kurang memahami materi akan merasa tertinggal dan kehilangan motivasi. Makanya, peran pengajar atau guru dalam memandu permainan ini sangat penting. Nah, udah kebayangkan konsepnya? Adapun materi yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang malaikat Allah. Sekarang kita langsung aja yuk lihat simulasinya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillah. Nah, alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar akan dilancarkan belajarnya dan dimudahkan bagi kita untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Nah, materi pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang malaikat Allah. Malaikat Allah. Malaikat Allah. Sebelumnya anak-anak pada tahu nggak malaikat itu apa? Gak tahu. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur. Nur itu adalah bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan, nur itu artinya adalah cahaya. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dan malaikat adalah termasuk ke dalam makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Itu dilihat, dirasakan, didengar kehadirannya. Tadi malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Dari cahaya atau nur. Nah, dan kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada malaikat. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat dan juga beriman kepada malaikat ini oleh Allah diperintahkan di dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada malaikat Allah ada di rukun iman yang keberapa? Kedua. Nah, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Ada di rukun iman yang kedua. Dan ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Maka dari itu kita harus mengimani malaikat Allah karena Allah telah memerintahkannya kepada kita. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari malaikat, yaitu yang pertama tadi diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu bukan laki-laki dan bukan juga seorang perempuan. Jadi malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Yang ketiga, malaikat itu tidak makan seperti kita manusia, tidak minum, tidak tidur, dan tidak memiliki hawa nafsu. Nah, yang selanjutnya sifat malaikat itu adalah selalu taat kepada Allah. Jadi dia tidak melakukan dosa seperti kita manusia. Tapi dia selalu taat kepada Allah. Dan yang kelima, malaikat juga mampu merubah wujudnya gitu. Entah menjadi manusia atau menjadi wujud yang lain sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu tadi sifat-sifat dari malaikat. Nah, sekarang ada berapa sih jumlah malaikat? Nah, malaikat itu sebenarnya jumlahnya banyak. Namun yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam hanya ada 10. Hanya ada 10 malaikat. Nah, malaikat itu tadi jumlahnya ada berapa? 10. Tapi yang wajib kita ketahui ada Jibril, yang pertama ada Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, malaikat ini 10 ini tidak hanya Allah ciptakan begitu saja, tetapi 10 malaikat ini Allah berikan tugas masing-masingnya, mempunyai tugas. Yang pertama malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ini paling krusial atau paling penting gitu dari malaikat-malaikat lain, karena tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kan Allah menurunkan wahyu kepada rasul, kepada nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril ini adalah membagikan wahyu pada para nabi dan rasul. Yang kedua ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah membagikan rezeki seperti menurunkan hujan gitu. Yang ketiga ini adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala atau meniup trompet di hari kiamat nanti. Dan trompet yang ditiup oleh
malaikat Israfil ini ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi para ulama lebih banyak mengatakan bahwa malaikat Israfil ini meniupnya hanya 2 kali. Yang pertama ditiupkan ketika akan menjelang kiamat. Jadi trompet ditiupkan, lalu kiamat itu adalah seluruh bumi dan isinya hancur. Nah, lalu trompet yang kedua atau sangkakala yang kedua ditiupkan, yaitu untuk membangkitkan manusia yang sudah mati gitu di hari kiamat tadi. Nah, selanjutnya ini ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat pencabut nyawa. Dan malaikat Israfil ini ketika mencabut nyawa, dia tidak memandang bulu, entah itu muda, tua, miskin, kaya, pejabat atau rakyat biasa. Malaikat Israfil ini akan mencabut nyawanya sesuai dengan umur yang telah Allah tetapkan. Nah, yang selanjutnya ini ada malaikat munkar. Dan malaikat munkar ini mempunyai partner, mempunyai teman, yaitu malaikat nakir. Jadi munkar dan nakir ini tugasnya sama, mereka berdua itu bertanya di mana? Bertanya di alam kubur. Nah, ketika kita nanti meninggal, dikuburkan, nanti di alam kubur itu akan ada yang bertanya kepada kita. Nah, itu adalah malaikat munkar dan nakir. Yang selanjutnya ini ada malaikat raqib. Nah, terus malaikat raqib ini adalah mencatat amal perbuatan kita, yaitu mencatat amal perbuatan yang baik-baik saja. Misalnya kita berpuasa, kita sholat, kita sedekah, dicatatnya oleh malaikat raqib. Lalu yang selanjutnya ada malaikat atid. Malaikat atid ini sama tugasnya sebetulnya mencatat amal juga, tapi mencatat amal yang jelek atau yang buruk gitu. Ketika kita menjahili teman atau puasa diam-diam gitu, nah dicatatnya oleh malaikat atid. Yang selanjutnya yang ke-9 ini ada malaikat malik. Malaikat malik ini Allah digambarkan sebagai malaikat yang mempunyai muka yang seram, karena tugas malaikat malik ini adalah menjaga pintu neraka. Jadi malaikat malik ini tidak suka tersenyum karena tidak ingin menyambut orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, berbeda dengan malaikat Ridwan, ini digambarkan sebagai malaikat yang selalu tersenyum, selalu menyambut dengan baik kehadiran manusia-manusia yang akan masuk ke dalam surga. Karena tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Betul. Nah, itulah 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Anak dengerin gak? Tadi itu ngejelasin. Coba apa tugas malaikat Israfil? Dapat nyawa. Betul. Tugas malaikat Ridwan? Jaga pintu surga. Kalau tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala berapa kali ya? 2. Pintar 2 kali. Nah, itu adalah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin hanya itu materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen atau ujian, yaitu dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Tapi ujiannya itu berupa permainan. Permainannya itu yaitu namanya bowling kampus. Nah, sebetulnya bowling kampus ini bisa dilakukan secara individu atau secara berkelompok. Yaitu bowling kampus itu dilakukan seorang guru kan memberikan materi, lalu akan memberikan pertanyaan. Namun pertanyaannya nanti akan ditulis di kertas dan dimasukkan ke dalam botol. Nanti botolnya disimpan berjejer dan anak-anak nanti tinggal melemparkan bola ke botol yang sudah disediakan. Nanti botol mana yang terjatuh, nah itu ada pertanyaan di dalamnya dan anak-anak harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam situ. Oke, paham? Oke, ayo sekarang kita praktek ya. Nah, sekarang sebenarnya dibagi 2 kelompok ya. Yang barisan depan ini kelompok A,
B. Nanti kalau misalnya kelompok A bagian lempar dan bagian A nggak bisa jawab, nanti boleh dilempar ke kelompok B. Gitu. Kelompok mana yang paling banyak menjawab itu adalah kelompok yang menang. Gitu. 2, 3. Nah, mana? Mau pertama atau mau kedua? Gimana teman-teman? Kita mau main Satu aja. Satu aja ke pinggir dulu. Pertanyaannya, Apa pertanyaannya? siapa nama malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul? Siapa ya? Malaikat siapa ya? Kamu aja yang jawab. Ya tahu nggak? Siapa? Malaikat Jibril. Betul. Untuk tim A, lanjut sekarang tim B. Siapa yang mau lempar? Sok, lempar. Mau pilih angka 9, angka 6, angka 4 atau angka 10? Angka 10 boleh. Kalau dibayar Tugas dari malaikat Atin. Apa? Ada diskusi? Ada diskusinya? Ya. Apa? Siapa yang mau jawab? Boleh apa? Mencatat amal buruk. Betul! Yes! Tim B, lanjut tim A lagi. Lagi. Boleh di tengah, boleh. Sebutkan surat dan ayat yang memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Apa ya? Al-Qur'an ayat 182. Ibu ini dia mau salah dulu, Ibu. Wah, dua. Sebutkan tugas dari malaikat Ridwan. Apa ya tugas dari malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Wah, bagus diskusi. Selamat tepuk tangan, emang betul. Pasti betul. Itu sih. Kunci. Oke, gimana jawabnya betul salah? Betul. Yes, 100 lagi. Sebutkan tugas dari malaikat Israil. Nah, oke, sebutkan tugas dari malaikat Israel apa? Mau diskusi dulu nggak? Apa jawabannya? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Betul? Betul. Ya, 100 untuk Lina. Terakhir. Terakhir ya. Sebutkan 2 nama malaikat yang kamu ketahui beserta tugasnya. Nah, apa Apa yang ya? mau jawab? Diskusi dulu. Diskusi dulu. Malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail yang tugasnya memberikan rezeki. Betul ya, 100 lagi untuk poin untuk Ibu. Ibu yang lempar dan duluan jawab ya. Malaikat diciptakan
ayo kalian juga ketika mengajar coba di rumah. Dadah. Nah, gimana belajar hari ini, seru nggak? Alhamdulillah. Mungkin itu ya materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan Ibu minta maaf apabila ada kesalahan ketika Ibu mengajar ya, baik dari perkataan atau perbuatan Ibu. Dimaafkan? Terima kasih. Karena materinya sudah selesai dan belajar kita sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama